1 Petrus 4 ayat 7. Hidup orang Kristen mulai dari sana. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin kan ini? Amin. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Beri tumpangan seorang akan yang lain tanpa sungut-sungut. Suami istri menyambut tamu ini. Masuklah, masuklah. Si Bere mana? Masuklah. Dulu kalian dulu ya, dia berikan minuman. Lalu suami istri pergi ke dapur. Mana mereka datang lagi? Mereka bahas dia. Kenapa sama kita sekarang datang mereka lagi? Sudah lagi. Iya, sama kita udah minggu lalu. Sekarang datang lagi. Apa ada lagi tempat lain lagi mereka tempat apa? Mereka bahas dapur, tapi ke depan mereka ceria. Oras. Tapi dibahas di kamar. Kenapa di sini ada mereka? Terima dia, beri tumpangan tanpa sungut-sungut. Ada orang seperti itu, berbeda dia di luar, berbeda di dapur. Berbeda di ruang tengah dengan keluarga yang datang, berbeda di dapur. Jadi berapa lama nanti mereka di sini? Kita lihat aja, mungkin hari ini aja mereka. Kamu gak tegas katanya. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Layani seorang akan lain sesuai karunia. Sama nggak karunia? Jangan paksa orang lain sponsor, kita paksa sponsor diri kita. Nggak sesuai. Kalau apa karunia kita, sesuai dengan karunia kita, layani orang. Kalau penyanyi, kita penyanyi lah. Jangan mau ikut kita administrasi. Baik mau beda gue tahu. Padahal dia penyanyinya dia. Tapi kalau betulnya penyanyi gak ada duitnya nanti. Kalau aku bendara gua bisa diutus ke sana kemarin, ongkos dapat. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika yang tenaga yang ada, layanilah orang dengan tenaga. Amin. Ada orang sudah dilayani dengan uangnya, udah dikasih duit, tapi dia udah duduk-duduk. Yang lain merepek. Bentang-bentang orang kaya dia. Jadi dia hanya duduk aja. Dia lupa. Orang sudah membuat pelayanan masing-masing sesuai dengan karunia, sudahlah, terimalah. Ada yang cuma bisa tenaga yang bisa, dia layanilah dengan tenaga. Jangan bersungut-sungut. Sesuai dengan karunia. Jangan tidak sesuai, karena kalau tidak sesuai nanti salah. Karunia kita pengkhotbah, kita dipaksa memimpin ujian. Karunia kita memimpin ujian, kita dipaksa apa lagi? Berkhotbah. Karunia kita menikmati, dipaksa kita ikut memasak. Nggak bisa. Nggak semua sama karunianya, Bapak Ibu. Layanilah orang-orang sesuai dengan karunia. Dan jangan dilarang. Pas Ome, nak perlu untuk idah bahwa lo jangan dah, lo mahal. Padahal dia suka kerja. Pas Ome dah, tahu dia belum dirasa lagi. Enak kali orang itu nanti udah ada bantu lagi dengan uang, dah lagi ikut lagi kerja. Biar dulu lah dah. Padahal orang ini suka kerja. Biarkan, jangan dilarang orang sesuai dengan karunianya. Amin. Jangan dilarang. Jangan dilarang. Justru dorong. Anakku pun perlakukan seperti itu. Dia telepon saya, Pak, menurut pengumuman Bapak udah mau habis duit, kata Bapak. Iya, tinggal 2 minggu lagi nanti bertukang, kalau berhenti karena udah habis duitnya. Aku bilang, kalau begitu aku kasihlah bantuan sedikit, Pak. Kasihlah bagus itu, aku bilang. Tapi sudah tahu aku kalau sudah dikasih ke pembangunan gak ada lagi sama kami. Udah tahu aku itu. Tapi tidak kularang, karena sesuai dengan karunia masing-masing. Berapa Bapak aku kasih? Ya terserah dan buku, terserahlah. Mau besar suka aku, mau kecil terserah. Berapa lah terdorong hatimu? Dikasihnya 1,5 juta, syukur, gak aku protes. Tapi kalau aku pikirannya tidak benar, 1 juta aja lah kasih, nak. Dalam hati kita supaya ada juga untuk kami. Ku biarkan dia berpikir sesuai dengan karunia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia.
berkarunia. Jangan larang orang berkarunia. Jangan larang. Aku dulu pernah sedih waktu mabuk gereja kita yang pertama ini. Sedih luar biasa. Aku pekerja di satu gereja 6 tahun. Berapa? 6 tahun ya. Setelah aku di sini membuka gereja, memulai gereja kita ini, sudah mau membangun, datanglah aku mengunjungi teman-temanku anggota jemaat yang pernah dulu kulayani di sewaku. Kasihlah permohonan saudara, Pak, kita membangun gereja di sini Gunting, Pak. Jadi mohonlah kasih, Pak, berapa yang bisa Bapak bantu kita. Tinggalkanlah dulu, nanti kami cakapkan sama ibu. Datanglah hari Kamis katanya. Jadi masing-masing kurang lebih 10 orang yang aku kasih itu. Jadi yang berjanji memberi hari Kamis, datang aku tiap hari Kamis. Tiba-tiba gembalanya di sini dimarahi aku. Kau jangan datang-datangi orang anggota jemaatku minta dana ya. Berdoa kau sama Tuhan, jangan datang-datangi anggota jemaatku untuk minta dana. Gak boleh. Yang berjanji itu kita hutang. Maaf Pak, jangan aku kasih katanya. Padahal yang dijanjikan cuma 250.000. 250.000 yang dijanjikan, gak jadi dikasih gara-gara kita hutang. Padahal orang mau bantu, kenapa dilarang? Kok apa takutnya sih? Iya kan? Mengingat aku di situ pekerja 6 tahun aku pekerja. Tanpa pernah berkhotbah 1 kali pun. Tidak pernah disuruh mengajar sekolah minggu 1 kali pun. Kerjaku di situ membereskan WC, membasuh, membereskan lokasi, mempersiapkan gereja. Itulah pekerjaan antar-antar surat. Gak pernah terhormat pekerjaanku 6 tahun. Aturannya kan, ya lagi membawa gereja kawan ini. Ya siapa yang bisa bantulah. Sedikit-sedikit. Malah dilarang dan dipermalukan aku. Pulang aku dari situ, saudaraku, dicari aku. Seperti anak kecil, ngebilang. Runtuh semangatku. Waktu cabangnya membangun, kuumumkan di situ. Janji iman dari saya sekian. Langsung kuumumkan di situ. Dalam hatiku, kok pilih amat manusia ini? Kok pilih amat? Sedih kali perasaan waktu itu. Aduh, bukan kita paksa orang, tak kita paksa. Kita memohon. Ada yang janji nanti dari aku 2 sak Senin. Iya Pak, hari apa aku ambil Pak? Ambil tanggal sekian. Kurang lebih 10 orangnya. Tapi begitu ketemu dengan pemimpinnya, habis dimarah-marah kita, dipermalukan kita dengan di hadapan banyak orang. Tapi begitu pun saya tetap ramah. Setiap ketemu saya sama. Saya datang. Diundang saya khotbah, saya berkhotbah. Berapa kali saya diundang berkhotbah dari situ, saya berkhotbah. Ada cabang-cabang yang membantu batu sesuai dengan berkat yang ada pada dalam hatiku. Tidak boleh seperti kemarin ini. Malah kita harus dorong berbuat. Kita harus semangat melihat orang berbuat. Amin. Jangan malah dihalangi. Kalau anak-anak berkata, Pak, aku ke gereja yang mau latihan, silakan. Tinggal diawasi jangan ke gereja katanya, padahal ke tempat lain keluyuran. Pantaulah. Gak usah kau ke gereja, jangan gitu. Gak boleh. Kau nyanyi kau setiap minggu kau, tapi kelakuan gak berubah. Jadi percuma kau. Jangan begitu. Amin, saudara-saudara. Jangan. Kalau ku tengok kau di depan nyanyi kau semangat kali kau, tapi kelakuan ku tengok gak berubah. Jadi gak boleh kau nyanyi, gak boleh kau nyanyi. Itu gak boleh seperti itu menyalahi aturan. Haleluya. Doronglah semangatnya. Sedangkan dia tetap berkata, sekalipun kau melakukan segala kejahatan ini, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Ada ayatnya. Jadi jangan sekali-sekali kita kondisi anak kita, ketika anak kita gak beres di rumah, ke gereja kau rajin. Tiap hari Sabtu kau ke gereja. Mulai sekarang jangan ke gereja kau, karena gak ada perubahan. Jadi mau bicara macam mana lagi kita ingin nanti kalau sudah begitu. Iya kan? Doronglah terus, maunya kalau begitu di gereja lebih lama. Gereja lebih lama. Harus begitu dia. Karena kalau bukan ke gereja, di mana lagi dia berubah? Coba. Ya ibu-ibu ya jangan begitu sama anaknya ya. Anak-anak muda melapor sama saya kalau ada ibu-ibu yang ngomong seperti itu nanti lah ya. Kau percuma kau. Rajin kau muda, tapi kelakuan nggak berubah-berubah. Bangunmu nggak karuan-karuan. Nggak usah seperti itu. Nggak usah. Karena perubahan itu bisa kapan. Yang penting setia kita mengikut Tuhan. Satu waktu pasti kita berubah semua. Jadi jangan kita takut. Perubahan itu pasti.
Seperti khotbahnya Pak Manur dulu ku ingat, kayu laut, kayu keras. 5 tahun di luar, lama-lama lembek karena kena sinar matahari, kena hujan, hari demi hari berganti hari, sampai 5 tahun sudah lembek dia. Manusia sekeras-kerasnya pun kalau selalu datang ke gereja berubah dia nanti. Haleluya. Manusia sekeras-kerasnya jiwanya, kalau dia rajin ke gereja pasti dia berubah. Kami bilang, kami lah kau nak supaya berubah. Di kami dia berubah, nanti yang tinggal ada 5 isinya. Seperti ada anak gadis yang cantik kali dulu, 5 tinggal di sini. Begitu masuk sekolah kita, ketemu dengan saya juga, mulai lama-lama tinggal 3, 2, lama-lama 1, lama-lama tidak ada lagi. Karena mulai dia milik sama saya. Dalam hatinya kalau nggak berubah saya nggak mungkin mau ini malaikat ini. Sedangkan aku dia punya aku bikinnya. Kalau nggak berubah aku mana mau dia sama aku nanti. Betul juga setelah berubah dia lamar langsung. Jadi saudaraku, ubah pelayanan fisik menjadi pelayanan rohani, amin. Ubah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Layani. Kemudian yang kedua, jangan salah pilih teman. Kalau kita salah pilih teman, maka kita tidak menjadi berkat. Ibu-ibu dengar ini, boleh berteman dengan siapapun, jangan kompak dengan sebarang orang. Ibu-ibu kompak dengan Parmada, saksikan sering-sering dia marah-marah, tertular samamu. Tertular, itu kata kita. Jadi terbiasa kita dengan tingkah lakunya, kita membahayakan diri. Setelah aman semua, udah ada lagi orang cerita mereka. Aku tahu ya, kalau suamiku macam-macam, aku tindas langsung dia. Orang matinya iya juga ya. Suamiku selama ini nggak pernah berani aku. Berani aja kamu. Berani aja kau dah. Kau tengoklah suamiku tadi, langsung takut dia. Oh iya ya. Akhirnya sama-sama mereka satu tesen. Senomor dia 11-12. Makanya jangan sembarang pilih teman. Di Facebook pun jangan terlalu banyak berteman. Jangan chatting-chattingan, nanti kabar-kabaran, lalu akhirnya lama-lama karakternya pindah sama kita. Ini saudaraku, kita kembali ke 1 Samuel 22 itu. Kita kembali dulu ke 1 Samuel 22. Kita baca ayat 20. Kita baca ayat 20. 1, 2, 3 ya. Tetapi seorang anak Imelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Nah, dengar ini baik. Tidak lama lagi kota ini, asal saudara serius. Ini imam sudah dibunuh 85 orang. Jadi luput 1, lepas. Abiatar namanya. Lalu lari dia. Kemana dia lari? Ke gua Adulam. Padahal dia tahu Daudlah penyebab keluarganya mati semua, betul? Tapi lebih baik aku berteman dengan orang yang di gua Adulam daripada lari kemana-mana. Ketika Daud dipilih menjadi temannya, pergi ke gua Adulam, hidupnya diberkati Tuhan. Dia berubah. Jadi oleh karena itu, jangan salah pilih teman. Sebab kalau salah pilih teman, rusaklah kehidupan. Baca Amsal 19 ayat 1. Silakan satu orang. Amsal 19 ayat 1. Silakan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi berbalik. Amsal 19 lepas itu. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Jadi walaupun teman kita orang sederhana, kalau hidupnya bagus, lebih bagus itu teman kita daripada orang pintar, pandai berpolitik, lama-lama kita juga berpolitik. Lebih bagus kita berteman dengan orang-orang yang polos-polos, maka otak kita pun menjadi polos juga. Sekarang satu ayat lagi dalam Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, dan seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Itu makanya kalau ada teman kita yang suka menegur kita, menasihati kita,
Itu teman yang baik daripada memuji-muji kita, tapi di belakang kita diceritain. Itu dia. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir, buat nyaman orang di dekat kita. Apa saya bilang? Buat nyaman orang di dekat kita. Silakan dibaca ayat 23, 1 sampai 22 ayat 23 itu. Satu orang silakan, cepat. Tinggallah padaku, janganlah takut. Siapa yang ingin mencabut nyawamu, dia juga ingin mencabut nyawaku. Takut atau aman. Apa kalimat terakhirnya? Di dekatku engkau Nyaman. coba ngomong kiri kanan dulu. Di dekatku engkau aman. Pak Purba, bilang sama yang kau di rumah ini. Di dekatku engkau aman. Ayo sekali lagi yang belum silakan. Di dekatku engkau aman. Bila penting kalau suami istri bisikkan di telinganya. Kalau suami istri bisikkan di telinganya. Di dekatku engkau aman. Berani? Karena ada orang dalam hatinya, cepatlah maunya bapak ini datang. Selama dia di sini ribut terus. Begitu dia pergi aman. Jadi begitu suaminya pergi, mulai bernyanyi dia. Bebas percaya, sungguh bebas dia dirasa. Ada lagi kalau istrinya pergi, berjoget ria dia. Temannya sudah pergi. Sudah pergi. Anak-anak juga seperti itu. Kami dulu, ya saya pengalaman pribadi waktu saya kecil. Kalau datang bapak dari mana-mana, nggak ada yang bisa tertawa. Nggak ada yang bisa tertawa. Karena banyak kesalahan. Ini kenapa nggak disapu? Di tempat sana. Ini kenapa tikar nggak digulung? Pergi ke dapur. Ini piring kenapa nggak dicuci? Yang datang dia kalau datang dia cuma mengomongkan apa yang salah. Udah kasih makan tadi. Kalau belum, mampuslah kita. Sudah mati kalian. Pokoknya ditanya, setiap ditanya kita ketakutan. Enggak segan menendang. Bayangkan tergelincir kita di jalan pernah dibantu. Tergelincir, kayak tahu mau jalan. Udah tuh, nggak tahu mau jalan. Ditendang kita, asal tergelincir di jalan. Bukannya dibantu. Aturannya yang bagus itu, anak sakit. Mana sakit? Ini ditendang kita. Asal ada kita kesalahan sedikit, ditendang. Saking sudah biasa dia memukul kami, anak adik saya yang paling kecil gak mau sekolah. Dia ancam dia, kau pilih sekolah atau ini katanya. Itu aja pak katanya. Kan udah biasa. Setiap hari wajib 1-2 mesti kena. Kalau dia bermandat 3 bulan ke daerah lain kerja 3 bulan, senang kali lah kamu, bebas main-main ke mana-mana. Mau seharian kita keluyuran, tidak ada yang marah sama kita. Mama nggak tahu marah. Satu-satunya yang tahu marah bapak. Mama nggak tahu marah. Melakukan kesalahan pun kita nggak dimarahi kita. Tapi bapak nggak tahu nggak marah, harus marah. Nah itu dia. Jadi kalau datang bapak, nggak ada yang bisa tertawa, nggak ada yang bisa senyum. Disuruh saya membaca, baca ini. B-U-D-I-D, baca, nggak tahu aku. Di toko kepala ini, bodoh-bodoh kayak latih. Itu aja nggak tahu, bolak-balik buku apa sih hancur sini. Jadi kalau sudah ambil buku kita belajar, kita udah stres kita, belum mulai ditanya, udah stres. Dia tidak baca ayat ini, di dekatku engkau aman, nggak baca ayat itu. Saudara harus baca ayat ini, amin. Hafal ayat ini, di dekatku engkau aman. Tunjuk ke sekeliling kita, pastikan semua orang di dekat kita nyaman. Pastikan semua orang dekat kita aman. Pastikan semua orang di depan kita senyum, bahagia. Jangan malah ketakutan, curiga dan lain-lain. Pastikan semua orang di sekeliling kita aman. Amin, saudaraku. Itu kebenaran. Karena orang percaya dan dalam hatinya mengalir. Apa mengalir? Air asin. Di mana kita berada harus mengalir aliran-aliran air hidup. Tidak ada air asin, tidak ada air tawar. Air hidup karena cuma itu isinya di dalam. Dia harus mengalir terus kiri kanan sehingga setiap orang di sekeliling kita merasakan nyaman bersama dengan kita walaupun dia salah, dia tidak takut sama kita. Kalau saudara ketakutan orang yang bersalah kepadamu, baca ayat ini. Saya pengalaman seperti itu. Tiap hari kita menangis asal pulang ke bapakku, ketakutan kita.
memang terbentuk kita jadinya. Jam 4 kita wajib bangun. Jam 4 bangun, kita sendiri sudah masak, udah apa semua selesai. Sayur sudah dirasakan garamnya. Asal ada kesalahan, ketakutan kita. Nggak ada dikasihi kita sama sekali. Diharapkan kita malaikat, menjadi malaikat. Padahal mana mungkin kita jadi malaikat? Mana caranya bersayap? Nggak mungkin itu. Asal pulang bapak ke rumah, kami ketakutan. Asal ada mama, nyaman kita. Tapi kalau bapak kan nyaman kita. Saudara-saudara, kalau ada orang bersalah, jangan sampai ketakutan bersama kita. Kalau ada orang yang merasa dia bersalah, mesti yakin dia bersama dengan kita. Kita tidak menghakimi mereka. Kita pastikan kita tidak menghakimi siapapun. Amin. Sehingga orang yang bersalah bisa mengaku sama kita. Ada kesalahanmu, lo gimana ini, kenapa kesalahanmu, aduh, di telepon terutama aku kemarin. Marah-marah pula dia. Padahal aku kasih tahu sama dia, jangan tahu itu omu ya, pinjam ini, jangan tahu itu omu ya. Padahal dikasih tahu, kalau kau tidak bayar, aku datang ke situ sekarang. Ini marah-marahi aku. Dia udah ketakutan aku sekarang sama suamiku. Jangan takut dia menceritakan masalah pribadi sama kita, karena kita memastikan dia pasti aman bersama kita. Kadang orang tidak mau cerita sama kita karena takut nanti dibocorkan, pikirnya kan, atau dihakimi saya. Tapi kalau kita memastikan orang aman di depan kita, di hadapan kita, orang percaya sama kita. Banyak umat Tuhan tidak berhasil menciptakan ayat ini menjadi pribadinya. Gak berhasil. Ada juga teman-teman hamba Tuhan tidak berhasil menerapkan ayat ini menjadi pribadinya. Di dekatku engkau aman. Kepada siapa berlaku itu? Kepada semua orang, bersalah atau tidak, berbuat baik atau tidak, orang harus aman di dekat kita. Kenapa? Karena kita ini sumber air kehidupan. Dari hati kita mengalir aliran air kehidupan. Ini harus kerjakan segera sebelum Tuhan datang, agar jangan kita terlambat melakukan tugas ini. Pastikan teman tetangga kita semua nyaman dengan kita. Pastikan teman sekerja kita semua nyaman dengan kita. Gak akan dipilih-pilih kita. Tetap dia semangat, asal kita tetap dia semangat menengok kita. Karena kita memastikan setiap orang di sekeliling kita nyaman. Kiranya Tuhan berkati kita, amin, buat firman Tuhan.